Oke, hari ini kita bakal jadi detektif mekanik. Misi kita mengungkap sebuah kasus kerusakan mesin yang fatal dan misterius. Ini adalah cerita tentang pembunuh senyap yang ternyata bersembunyi di dalam mesin diesel modern kita. Coba deh bayangin, Anda udah rawat mobil baik-baik, ganti oli rutin sesuai anjuran kilometer. Tapi suatu hari, jebol, mesinnya hancur total. Loh kok bisa? Nah, inilah misteri utama yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Untuk nemuin jawabannya, kita akan langsung bedah kasus nyata yang sering banget kejadian di salah satu mobil diesel terlaris di Indonesia, Toyota Innova. Tapi, ingat ya, apa yang terjadi di mesin ini bisa banget terjadi juga di mesin mobil Anda. Oke, investigasi kita mulai. Kita bakal lihat gimana caranya sebuah mesin yang kelihatannya sehat walafiat, dirawat rutin, kok tiba-tiba bisa rusak parah, tanpa ada peringatan apa-apa. Pas mesinnya dibongkar, yang ditemuin itu bukan sekedar oli yang kotor atau warnanya jadi hitam karena pemakaian wajar. Oh bukan, ini sesuatu yang jauh lebih bahaya. Yuk kita buka kap mesinnya dan kenalan langsung sama tersangka utamanya. Inilah dia, si musuh tak terlihat yang jadi biang keladi semua masalah ini. Nah, ini dia. Lumpur hitam pekat atau yang biasa disebut black sludge. Kelihatannya kayak aspal cair kan? Benda ini nyumbat setiap celah dan saluran di dalam mesin, mengubah oli yang seharusnya jadi pelumas, malah jadi racun yang mencekik mesin dari dalam. Jadi, apa sih black sludge ini sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah oli yang berubah wujud. Dari yang tadinya cair, karena terus-terusan kena panas dan reaksi kimia, dia berubah jadi gel padat. Dan bagian terburuknya, proses ini kejadiannya pelan-pelan, kronis, dan sama sekali nggak ada gejalanya, sampai semuanya udah terlambat. Untuk bisa ngalahin musuh, kita harus tahu dulu gimana dia terbentuk kan? Nah, sekarang kita masuk ke laboratorium forensik buat ngintip pertarungan level mikroskopis yang terjadi di dalam oli mesin Anda setiap saat. Oli mesin modern itu isinya emang sebagian besar base oil, sekitar 80%. Tapi kunci utamanya justru ada di yang 20% ini, paket aditif. Anggap aja aditif ini adalah pasukan khusus pahlawan tanpa tanda jasa yang ngejaga mesin Anda tetap sehat. Proses terbentuknya sludge ini kayak drama 4 babak. Babak pertama, mesin diesel itu pasti menghasilkan jelaga atau soot. Nah, di babak kedua, aditif yang namanya dispersant langsung kerja. Dia ini kayak polisi yang misah-misahin partikel jelaga biar nggak pada ngerumpi dan ngegumpal. Terus, babak ketiga, ini awal dari bencana. Karena interval ganti olinya kelamaan, si aditif ini kecapean dan akhirnya habis. Nah, di babak terakhir, tanpa ada yang ngawasin, partikel-partikel jelaga ini bebas berpelukan, nempel satu sama lain, dan akhirnya membentuk kumpalan lumpur padat yang mematikan itu. Oke, kita udah tahu gimana sludge terbentuk. Terus gimana caranya dia bisa bikin mesin hancur? Jawabannya adalah sebuah efek domino yang mengerikan. Poin paling pentingnya tuh ini, si sludge nggak menghancurkan mesin pakai kekuatan, tapi dia bikin mesin kelaparan. Pelumas yang harusnya jadi sumber kehidupan, malah jadi penyumbat aliran darah mesin. Kondisi inilah yang disebut starvasi pelumasan. Korban pertama yang jatuh itu saringan oli di bagian paling bawah mesin. Saringan ini mampet total sama gumpalan lumpur. Akibatnya, pasokan oli ke komponen-komponen super penting langsung putus. Korbannya siapa aja? Ya, turbocharger yang sensitif banget, bantalan poros engkol yang nahan seluruh putaran mesin, sampai tensioner rantai keteng yang ngejaga timing mesin tetap pas. Biar kebayang ya, turbo di Innova itu bisa berputar sampai 150.000 rpm. 150.000! Di kecepatan segitu, kehilangan pasokan oli, bahkan cuma buat 3-5 detik aja, itu akibatnya bisa langsung fatal. Bener-bener bencana. Nah, ini dia bukti kuncinya. Momen aha dalam kasus kita. Kenapa mobil yang servis tiap 10.000 km tetap bisa hancur? Coba lihat perbandingan ini. Mobil yang sering lewat tol buat nyentuh 10.000 km, mesinnya cuma kerja 125 jam. Tapi mobil yang tiap hari kena macet di kota buat menempuh jarak yang sama, mesinnya harus nyala selama 667 jam. Itu 5 kali lebih lama loh. Dan ini faktanya. Aditif di dalam oli itu dirancang cuma buat bertahan sekitar 200-250 jam kerja mesin. Artinya, mobil yang di kota tadi udah ngelewatin batas aman ini hampir 3 kali lipat. Padahal odometernya baru nunjukin 10.000 km. Inilah kenapa patokan kilometer doang itu bisa sangat menipu. Oke, misteri terpecahkan. Sekarang bagian paling pentingnya, gimana caranya kita mencegah bencana ini? Dan apa yang harus dilakuin kalau mesinnya udah terlanjur kena sludge? Pertama dan utama, sebuah peringatan yang penting banget.
Kalau Anda curiga mesin mobil udah ada sludge tebal, jangan pernah pakai engine flush kimia yang instan. Cairan itu emang bakal ngerontokin sludge, tapi dalam bentuk bongkahan besar yang malah bisa langsung nyumbat saringan oli dan bikin mesin Anda mati total dalam hitungan menit. Serius, ini bahaya banget. Cara yang benar dan aman itu ya pembersihan manual secara mekanis. Karter olinya harus diturunin, saringan sama pancinya dibersihin pakai tangan. Kalau perlu, tutup klep di bagian atas mesin juga dibuka buat bersihin endapan di sana. Emang kerjaan besar, tapi cuma ini satu-satunya cara yang dijamin aman. Nah, buat pencegahannya, ada 3 kunci cerdas yang bisa Anda lakuin. Pertama, kalau sering kejebak macet, perpendek jadwal ganti oli. Jadiin tiap 5.000 km atau 6 bulan, mana yang lebih dulu tercapai. Kedua, jangan pelit sama oli. Pakai oli diesel spek tinggi, karena paket aditifnya lebih tangguh buat ngelawan jelaga. Dan ketiga, biasain high turbo cooldown. Jadi, abis perjalanan berat, biarin mesin nyala langsam 1-2 menit sebelum dimatiin. Ini penting buat kesehatan turbo. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Mesin mobil Anda, apalagi kalau sering dipakai di lalu lintas perkotaan, itu kerjanya jauh lebih keras dari yang ditunjukin angka di odometer. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah jadwal servis Anda saat ini sudah benar-benar memperhitungkan jam kerja mesin yang sesungguhnya? Coba deh dipikirin lagi.